Selamat datang kembali di Liputan AI. Nah, edisi khusus hari ini kita mau bantu Anda nih membedah satu laporan penting yang mungkin udah Anda pegang juga versi PDF-nya. Laporan Indeks AI 2025 dari Stanford HEI. Betul sekali, laporannya kan lumayan tebel ya, isinya data semua. Iya, makanya tujuan kita hari ini spesial buat Anda pendengar setia Liputan AI yang mungkin nggak terlalu teknis. Kita mau kupas bareng poin-poin utamanya, biar Anda dapat intisarinya lah, tanpa harus baca semua halamannya. Setuju, penting banget ini soalnya tahun 2024 kemarin kan AI benar-benar lompatannya jauh. Dulu Turing Test itu kayak target tinggi, sekarang udah lewat. Jutaan orang juga udah pakai AI tiap hari kan? Jadi laporan ini kayak peta ya, buat lihat arahnya kemana gitu. Bisa dibilang gitu, membantu kita paham lanskap yang berubah super cepat ini. Oke, kita mulai aja ya. Dari temuan soal performa AI dulu nih. Jadi Amerika Serikat itu masih mimpin ya soal jumlah model AI unggulannya yang mereka bikin di 2024. Ada 40 model. Cukup dominan ya jumlahnya. Tapi yang bikin kaget nih, Tiongkok mereka bikin 15 model. Tapi ternyata kualitasnya udah deket banget sama AS. Kalau diukur pakai tes standar kayak MMLU atau Human Eval, skornya tipis-tipis aja bedanya. Nah, MMLU dan Human Eval ini kan semacam ujian ya buat AI. MMLU itu ngetes pemahaman bahasa di banyak topik. Kalau Tiongkok udah bisa ngejar di situ, ini sinyal kuat sih persaingan globalnya makin ketat di level kualitas. Bukan cuma soal siapa bikin paling banyak. Dan AI ini belajarnya cepet banget ya. Sampai katanya benchmark atau tes standarnya itu cepet banget ditaklukkan. Iya, benar. Makanya ada istilah benchmarknya jenuh. Udah terlalu gampang buat AI zaman sekarang. Terus gimana dong? Ya, makanya peneliti terus bikin ujian baru yang jauh lebih susah. Ada MMU, GPQA, bahkan ada yang namanya, wah keren banget, Humanities Last Exam. Wow, namanya aja udah bikin merinding ya. Hahaha, iya. Tapi ini nunjukin akselerasinya luar biasa cepat. Standar kesulitan harus terus naik karena AI belajarnya lebih cepat dari yang kita duga. Terus ada lagi nih soal model open weight sama closed weight. Bedanya apa sih itu? Gampangnya, open weight itu model AI, padahal AI kan makannya data. Kalau data publik berkualitas makin susah didapat, ini bisa menghambat pengembangan AI ke depan, terutama soal keberagaman datanya. Dampaknya bisa kemana-mana ya. Bisa jadi, mungkin nanti lebih banyak pakai data sintetik, data buatan, tapi itu juga ada tantangan teknis dan etisnya sendiri. Laporan ini juga nyinggung soal misinformasi pemilu pakai AI, yang muncul di banyak negara tahun ini. Walaupun dampak nyatanya ke hasil pemilu masih belum terlalu jelas sih. Wah, kompleks ya masalahnya. Nah, kalau kita lihat dampak ke dunia nyata, ke ekonomi dan pendidikan, gimana? Laporan ini bilang apa? Gila-gilaan, hampir 30% setahun. Tiongkok paling banyak jumlah patennya. Terus, hardware AI kayak GPU itu makin cepat, makin murah, makin hemat energi. Itu bagus dong ya. Banget. Dan yang menarik, ada bukti kalau AI itu ningkatin produktivitas pekerja. Bahkan seringnya bantu ngurangin gap antara pekerja skill rendah sama tinggi. Ada studi kasusnya di agen customer support. Oh iya, jadi yang skillnya kurang malah kebantu ya? Iya, AI bisa bantu mereka jadi lebih setara performanya sama yang udah jago. Menarik. Terus kalau pendidikan gimana? Udah siap belum kita sama AI ini? Ada kemajuan, pengajaran ilmu komputer di level SD sama SMA itu naik 2 kali lipat secara global sejak 2019, terutama di Afrika sama Amerika Latin. Tapi ya akses masih jadi PR. Kadang listrik aja susah. Di negara maju gimana? Kayak di AS? Di AS, guru-guru sih setuju AI perlu diajarin, tapi separohnya merasa belum siap ngajarinnya. Di sisi lain, lulusan S2 bidang AI di AS itu naiknya gila-gilaan hampir 2 kali lipat cuma dalam setahun antara 2022-2023. Permintaan talenta tinggi banget. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, dari laporan Indeks AI 2025 ini, kelihatan banget AI makin ngebut narinya, persaingan global makin panas, terus dampak ekonominya juga udah mulai terasa. Betul. Tapi di saat yang sama, laporan ini kayak lampu kuning juga. Ngasih peringatan keras soal tantangan gede di depan, gimana mastiin pengembangannya itu bertanggung jawab, gimana ngatasin masalah data yang makin terbatas, dan yang penting banget, gimana nyiapin pendidikan dan masyarakat kita biar nggak ketinggalan dan bisa manfaatin teknologi ini. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan di rumah.
Melihat betapa cepatnya inovasi AI yang digambarkan laporan ini, gimana ya cara kita sebagai masyarakat bisa seimbangin dorongan buat terus maju sama kebutuhan mendesak buat bikin pagar pengaman? Supaya teknologi ini benar-benar buat semua orang, bukan cuma buat segelintir pihak aja? Pertanyaan bagus untuk direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang laporan Indeks AI 2025 hari ini di Liputan AI. Sampai jumpa di lain kesempatan.